Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan pembahasan pada poin menyelesaikan kendala internal pada diri kita. Karena tidak mungkin kita menjadi muslim hebat sampai kita mengendalikan kendali internal pada diri kita. Kendala diri itu bisa melambatkan potensi diri. Dan kita tentunya paham Al-Quran memotret berbagai macam kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh manusia dengan berbagai macam keterbatasan-keterbatasan yang Allah berikan. Allah memberikan kepada kita kelemahan, keterbatasan untuk menjadi ujian kepada kita siapa yang mampu menyelesaikan PR-PR itu, memperbaiki, mengevaluasi, sampai akhirnya dia mendapatkan apa yang diridhai oleh Allah ketika menyelesaikan PR pada internal dirinya. Masalah kita biasanya tidak pernah bisa menjadi hebat, yaitu karena kita tidak pernah menyelesaikan PR internal pada diri kita. Kita tidak pernah tahu apa itu kendala-kendala diri kita. Kita tidak pernah mengenal potensi keburukan yang ada pada diri kita. Tetapi justru kita lebih mengenal kekurangan orang lain, kita lebih mengenal aib orang lain daripada potensi dan kendala yang ada pada diri kita secara keburukan. Itulah yang menjadikan kita tidak pernah berkualitas di hadapan Allah. Makanya orang sering berkata, saya bisa mengalahkan 1000 orang, tapi belum tentu saya bisa mengalahkan diri saya sendiri. Ada banyak orang yang sering berkata, baik orang beriman atau tidak beriman sering berkata, apa musuh terbesar? Musuh terbesar itu diri sendiri. Itu sering kita jumpai dalam banyak dialog, dalam banyak quote yang disampaikan untuk menjelaskan secara nyata kepada kita bahwasanya kendala diri itu nyata. Dan salah satu di antara tugas kita adalah menyelesaikan kendala diri yang ada pada diri kita untuk melejitkan potensi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kita harus senantiasa perhatikan. Kemarin kita sudah membahas banyak kendala diri yang kita harus selesaikan dan harus kita perbaiki. Pikiran yang buruk, yang selalu kita terjebak kepada pemikiran yang negatif, bagaimana suka terburu-buru, bagaimana kita suka kikir dan bakhil, itu merupakan kendala yang ada pada diri kita, yang melambatkan potensi diri kita untuk berkembang menjadi orang yang hebat. Kemarin kita membahas juga, kita pada pembahasan yang hari ini adalah termasuk salah satu kendala diri kita adalah adanya hawa nafsu yang ada pada diri manusia, bahwasanya manusia, siapapun dia, mereka memiliki hawa nafsu. Tidak ada manusia yang lepas dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu sejatinya baru hilang ketika seseorang itu meninggal dunia. Tapi selama jasad masih diusung di dalam badan, selama ruh masih di dalam badan, maka selama itu pula kita memiliki hawa nafsu. Kepandaian dan kepiawaian di dalam mengelola hawa nafsu maka menjadikan manusia itu akan melejit kebaikannya ketika mereka mampu menempatkan, mengatur, memberikan maintenance kepada hawa nafsunya. Ketika dia mampu menguasai hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, maka merekalah orang-orang yang memiliki kebaikan pada kehidupan mereka ketika nafsu itu ditempatkan pada tempat-tempat yang menjadikan dia tidak tenggelam dengan hawa nafsunya. Dan kemarin kita sampaikan betapa besarnya pengaruh nafsu itu merusak kualitas kehidupan manusia. Dan salah satu dampak buruk ketika kita tidak mengenali potensi nafsu yang ada pada diri kita, hari ini kita menjumpai betapa banyaknya orang yang terjebak kepada perzinahan, dan perzinahan itu hanyalah merusak kualitas kehidupan kita, hanyalah merusak cahaya pada kehidupan kita, hanyalah merusak pelita pada kehidupan kita, karena zina itu merupakan salah satu dosa besar yang diakibatkan dari tarikan nafsu yang tidak bisa dikekang dan tidak bisa ditahan, lalu hawa nafsu itu merusak. Dampak dari hawa nafsu yang diperturutkan yang bernama zina, kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada yang dibayangkan oleh manusia. Itulah kalau kita tidak mampu mengenali hawa nafsu yang menjerumuskan kita kepada sebuah perkara yang dinamakan dengan zina. Saya kemarin juga menyampaikan, dosa itu, zina itu merusak 4 perkara sekaligus. Merusak agama seseorang, merusak kehormatan seseorang, merusak akal seseorang, dan merusak nasab seseorang. Itulah zina. Salah satu di antara bagian yang terkait dengan hawa nafsu terjerumusnya seseorang di dalam perkara zina. Dan berapa banyak peradaban menjadi rusak karena perzinahan. Dan rata-rata musibah-musibah yang terjadi pada kehidupan manusia
dari gempa, dari banjir, dari tanah longsor. Kalau kita kembalikan dengan pandangan keimanan, maka kita akan menjumpai Rasulullah kalau menjelaskan gempa, menjelaskan tanah longsor, menjelaskan musibah-musibah alam, selalu ada kaitannya. Selalu ada kaitannya dengan persoalan zina. Karena luar biasanya zina itu merusak seluruh tatanan kebaikan pada kehidupan manusia. Makanya 4 perkara sekaligus itu rusak ketika seseorang itu sudah terjatuh di dalam perkara zina. Agama mana yang bisa menerima seseorang perempuan dan seorang laki-laki yang belum terikat komitmen lalu mereka menikmati pada sesuatu yang tidak melahirkan sebuah komitmen apapun kecuali hanyalah kesenangan hawa nafsu. Tidak ada agama yang bisa menerima. Akal mana yang bisa menerima seorang anak yang kita lahirkan dizinai sama seorang laki-laki ketika kita menjaganya, ketika sakit kita menjaganya, ketika demam kita berusaha mengobatinya, ketika dia dalam masalah kita berusaha untuk membantunya, tapi ketika pada kehormatan dirinya malah justru diambil dan direnggut oleh seseorang yang tidak memiliki sebuah tanggung jawab yang dia berani sampaikan kepada kita selaku orang tuanya. Tidak ada akal yang bisa menerima orang itu bisa menzinai dan berzina dengan anak orang. Kehormatan. Mana yang lebih buruk dari kehormatan yang hilang ketika kancing baju dibuka dan kehormatannya itu direnggut? Nasab. Dan ketika zina itu sampai menyebabkan kehamilan, maka nasab dari anak yang dihasilkan dari perzinahan itu menjadikan anak itu tidak memiliki nasab kecuali nasabnya dikembalikan kepada tempat tidur, tempat terjadinya perzinahan itu. Anaknya tidak salah, yang salah orang tuanya. Dan itulah yang merusak nasab pada kehidupan manusia. Orang kalau minum khamr, maka yang dirusak adalah akal. Ya, kalau orang melakukan dosa, maka yang dirusak mungkin agamanya. Tapi kalau zina itu 4 sekaligus. Yang dirusak adalah akalnya rusak, nasabnya rusak, kehormatannya rusak, lalu agamanya juga rusak. Dan 4-4-nya sekaligus itu mati, sekaligus itu hilang. Dan itu disebabkan karena perzinahan yang dilakukan. Dan inilah yang menjadikan kita memperhatikan betul betapa rusaknya masalah perzinahan itu dan sesuatu yang tidak bisa dimaklumi. Kapanpun itu, dimanapun itu, walaupun zaman boleh berubah, walaupun waktu boleh semakin mutakhir dengan kecanggihan teknologi, zina tetaplah zina. Sesuatu yang paling dibenci oleh Allah karena tidak ada aliran kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah kecuali aliran kenikmatan yang didapatkan dari perzinahan. Tidak ada air yang paling najis kecuali air yang tumpah sebelum terjadinya pernikahan. Dan tidak ada rahim yang paling najis kecuali rahim yang terbasahi dengan airnya laki-laki sebelum terjadinya akad nikah. Dan itu merupakan perkara jelas yang sudah disampaikan di dalam syariat agama kita. Karena Islam memberikan kebaikan dan Islam memberikan pemaksimalan. Maksimal bagaimana menjaga kehormatan setiap manusia yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.